ini Saya sahabat dengan nih. Pak. Ini yang menarik nih. Ya, dengan Bapak Koko bertemu dengan Pak Jokowi. Ya. Ini di pameran Kelinci Bogor ya? Bogor, ya. Pameran kelinci di Bogor, Beneran sahabat. kelinci nih, Kang? Bukan. Oh, bukan? Hari apa lupa namanya? Ya, kelincinya cuma dari kami dari sini. Oh, kelinci Karena dari konon Bapak. katanya kelinci yang baik dari kami. Kelinci Oh. lokal yang baik ya. Luar biasa, sahabat. Nah, ini Istri foto saya pada saat dapat Adikarya Pangan Nusantara. Adikarya Pangan Nusantara Ya, di istana. di istana Ini di negara. Bogor ya? Iya, iya. Oke. Ya. Mungkin banyak sekali menteri-menteri tapi tidak kami tampilkan. Iya. Nanti mau dijejer. Ya. Ini dengan Menteri Pertanian. Ini Pak. dengan Menteri Ya. Pertanian. Oke. Ini juga yogurtnya. Itu kemasannya beda-beda juga. Ya. P4 S. Liseli, betul. Ada labnya. Ya ada. labnya juga. Ya harus ada lab kalau itu. Oh, di sini produksinya, Pak ya? Ya produksinya di sini. Oh, di sini. Ayo, sahabat, kita lihat nih produksi yogurtnya. Di Ini apa belakang ya, Pak? tanaman-tanaman itu? Ya. Tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Mamang, Abah, di channel tercinta kita, Abah Otit. Jangan lupa untuk teman-teman yang hari ini baru menemukan channel Abah, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet ya, supaya mengikuti terus perkembangan video-video kami selanjutnya. Kemudian juga untuk teman-teman, silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, sahabat, hari ini Mamang sama Abah sedang ada di kediaman Bapak Kokom. Koko Makbulah. Kokom Makbulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah. Sahabat, senang sekali hari ini Abah sama Mamang sedang silaturahmi di rumahnya Bapak Kokom. Nah, hari ini Bapak Koko, hari ini kita kupas tuntas apa sih yang sedang dikerjakan sama beliau selama ini. Bahkan Amang sama Abah hari ini pagi-pagi sudah disuguhin apa ini namanya yogurt. Nah, ini salah satu hasil karya beliau, yogurt Liseli. Iya. Ya. Iya. Mereknya Liseli. Ini yogurtnya dari buah asli. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Baik sahabat, kita perkenalkan dulu dengan Bapak Koko. Baik, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman sahabat kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Makbulah. Ya, Bapak Koko. yang alamatnya di Kampung Palasari, Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi. Ya, itu saya di sini sejak tahun 80. Udah lama sekali, mungkin banyak yang belum lahir ya, belum banyak yang lahir. Dari 80 sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya punya kegiatan, salah satunya saya sebagai penasehat di sini di P4S Liseli, karena ketuanya sudah diturunkan ke anak saya. Tadinya istri saya yang jadi ketua, ya, tapi udah nenek-nenek, walaupun nenek-nenek dia tetap aktif ya. Tetap aktif, tetap semangat, sahabat. Semangat. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Nanti kita gali lagi apa itu P4S. Iya. P4S itu apa nih, Pak? Singkatannya. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Ya, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Ya. P4S. Pusat, ya. Oke, kita gali lagi sahabat, apa itu P4S? Baik Bapak, untuk P4S ini sendiri itu programnya seperti apa aja? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Programnya pelatihan, Pak. Programnya jadi kami menerima pelatihan dari berbagai daerah di Indonesia. Khususnya pertanian. Di pengolahan.
Oh, di pengolahan. Di pengolahan Ah, khususnya. khususnya. Tapi kami juga melayani budidaya. Budidaya. Ya, peternakan Peternakan. terutamanya begitu ya. Fokusnya di Oh, pengolahan. Di pengolahan ya, Tapi tambahannya tambahannya melayani juga ya. ya Melayani budidaya. juga. Jadi kami diundang ke berbagai tempat ya, atau dikunjungi dari berbagai tempat dari Aceh sampai Papua sudah ada yang datang ke sini. Luar biasa Ya, sahabat, alhamdulillah. dengan usia beliau sekarang sudah uzur, itu beliau masih semangat Masih melatih semangat ya. ya walaupun usianya 70 tahun. Sekarang sudah 70 tahun sahabat Ya, nih, nggak ya. mau kalah nih Pak Koko nih, sahabat-sahabat yang masih muda harusnya bersemangat lagi nih. Ya. Karena beliau luar biasa di usia 70 tahun masih tetap berkreativitas, terutama adalah berkontribusi untuk di dunia pertanian dan peternakan. Iya. Baik, ada lagi mungkin langkah-langkah apa saja? Tadi kami melihat sekilas keliling ada beberapa macam pertanian, kemudian tumbuhan, bahkan ada hewan juga di sana. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Bisa diceritakan begini. Jadi kalau jadi masyarakat di Indonesia sebenarnya hidup ini mudah. Hidup ini. Tinggal mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada? Kami di sini sayuran tidak beli. Tinggal mau nanam. Sayuran nggak usah beli, Mbak. Telur dan daging, ikan Nggak usah beli. Nggak usah beli, kenapa? Air banyak gitu ya. Tinggal mau mengolahnya, begitu gampang. Kemudian diolah dengan berbagai olahan. Ya. Saya balik ke belakang tadi kan udah memperkenalkan yogurt. Pada tahun 80-an saya peternak sapi juga. Harga susu itu murah. Ya. Dengan air mineral itu bedanya sedikit. Kalalah sama air mineral, saya mikir bagaimana agar harganya bisa naik berkali-kali lipat. Jadi diolah menjadi yogurt. Oh, berarti ini yogurt adalah hasil juga pengolahan dari susu sapi tersebut. Menjawab yang tadi, Mang. Ya. Menjawab nilai rendah tadi bagaimana ya? Bisa meningkatkan bisa nilai tambah. tambah. Iya, ya itu diolah. Jadi pengolahan kan nilainya lebih tinggi. Secara nilai ekonomi dan juga. Bisa mengerjakan masyarakat sekitar di sini. Ya. Baik. Jadi agak panjang cerita yogurt ini ya? Iya, yogurt panjang. Tahun 80 ya, terus kami berjalan begitu ya. Kami menerima mahasiswa dari IPB, dari Unpad, dari UMI, dari sini ya, dari dekat-dekat, sehingga kami banyak saran mereka karena pelatihan di sini memberi yang koas di sini juga ya memberi saran ke kami, Pak, bikin pusat pelatihan saja. Sehingga dengan saran mereka jadilah pusat pelatihan pertanian. Swadaya. Itu sudah berapa lama P4S ini? Iya, sejak tahun 86. Sejak tahun 86. Iya, sampai sekarang. Iya. Luar biasa sekali. Sangat hebat ini inspiratif, Mbak. Ini sangat inspiratif, sahabat. Beliau dengan kelas madya sekarang. Iya, sekelas madya. Kelas P4S-nya kelas madya. Iya. Ini idola Abah dulu ini. Dulu, sahabatnya ada idola Abah. Iya. Inspirasi juga dari beliau. Iya. Silakan lanjutin. Ya, lanjut ya tentang yogurtnya. Baik. Dari yogurt ini kami mungkin kami bersaing dengan teman-teman di Indonesia ya, dengan bikin yogurt ini. Akhirnya kami keluar jadi juara nasional, lupa tahunnya. Pernah jadi juara nasional. Pertama, produk pertanian berdaya saing. Produk pertanian berdaya saing. Karena yogurt kami murah. Kenapa murah? Karena kami tidak menggunakan listrik, akan tetapi menggunakan inkubator matahari. Waktu itu itu tahun 2008 ya. Kami kan pakai panas matahari inkubatornya buatan kami sendiri gitu. Sehingga menurut tim penilai tidak ada di Indonesia ini yang membuat yogurt inkubatornya pakai matahari, nggak ada. Jadi hanya ada di sini. Cuma sekarang itu sudah tidak ada. Sekarang inkubatornya. Kenapa? Karena bibitnya dulu kami ngambil dari Belanda yang harus pakai inkubator, sekarang ngambilnya dari Balai Besar Pengolahan Hasil Pertanian Bogor. Bibitnya buatan Indonesia yang tidak usah pakai inkubator lagi. Ya, itu ya. Luar biasa. Jadi juara nasional yang pertama itu, yang kedua kami
jadi Adikarya Pangan Nusantara juara juga. Adikarya Pangan Nusantara. Waktu juara pertama kami dapat bantuan alat meja, ada 2 kulkas, ada 20 berapa banyak, segala macam ada. Dikirim ke sini begitu ya. Jadi banyak sekali. Boleh lihat nanti itunya. Boleh. Yang kedua kami juara lagi. Juaranya Adikarya Pangan Nusantara. Hadiahnya bangunan yang depan. Oh, hadiahnya itu luar biasa, sahabat. Iya, Hasil dari kerja keras beliau. 2 kali juara nasional. Karena istri saya 2 kali ketemu presiden, saya ngomong sama ada saksinya waktu itu. Saya bilang, kamu bisa 2 kali ketemu presiden berturut-turut, tahun depan saya. Kata istri saya, yang benar. Akhirnya saya bisa ketemu Bapak Presiden dengan kelinci saya. Oh, luar biasa. Itu sahabat, nanti ada video-video beliau ini sudah ketemu Bapak Presiden, Pak Jokowi, dapat hadiah pula juga. Ya, jadi luar biasa, hadiahnya banyak ya. Banyak. Istri saya 2 kali ya, terus saya dapat hadiah juga karena saya juga harus bersaing dengan istri ya. Masa istri ayah jauh ketemu presiden saya ya bayangkan bersaing tapi bersaing sehat dan bersaing sehat ya, saling menguntungkan sahabat. Jangan bersaing dalam kejelekan, bersaing dalam kebaikan sahabat. Baik, menarik sekali sahabat bincang-bincang kami dengan Bapak Koko. Nanti kita akan gali lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Karena beliau ini luar biasa. Tadi kita mendengar bahwa beliau sudah banyak juga penghargaan dan kejuaraan juga ya, baik di tingkat nasional, di daerah juga ya, seperti itu. Dan ini luar biasa sekali. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan untuk saat ini ada beberapa lembaga yang kerjasama dengan Bapak atau beberapa gapoktan atau mungkin juga dengan universitas. Seperti itu. Ya, kami dengan universitas dan sekolah-sekolah ya, karena kemarin ada COVID, jadi dihentikan. Sampai hari ini mereka belum menghubungi kami lagi ya. Kalau dulu dari IPB, dari Unpad tadi sudah diceritakan dari sekolah-sekolah ya di sini, menengah atasnya juga pada magang di sini. Sekarang belum ada yang magang lagi. Sekarang belum ada magang. Kalau untuk di lembaga kami masih ya bisa kerjasama dengan yang beberapa ya dari kementerian, dari dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perikanan ya. Sekarang dengan BP3A ya, dinas perempuan, pemberdayaan perempuan itu BP3A ya. Yang penanganan perempuan, penanganan perempuan yang dinas itu ya, perempuan itu. Alhamdulillah tahun kemarin kami membina 10 kecamatan dengan 1000 peserta. Itu di wilayah Sukabumi. Di wilayah Sukabumi. Ya, yang tahu istri saya ya. Tahun ini kami kebagian semua 40 kecamatan ya, kecamatan itu ya. 47 kecamatan. Tiap kecamatan 100 orang. Ya, jadi kami baru 1 dinas. Belum kami dapat undangan dari dinas-dinas lain. Luar biasa. Juga kami diundang di dinas kepegawaian itu Pak, apa DP apa itu namanya? Kami yang mau pensiun kami sebagai karena saya orang pensiunan jadi sebagai motivator bagi mereka yang akan pensiun begitu. Pembekalan biasanya kami diundang oleh beliau setelah COVID 2 tahun ke 3 tahun sekarang dihentikan gitu ya. Tapi dinas-dinas lain masih jalan. Walaupun kemarin saya harus pakai masker ya. Sekarang nggak pakai masker lagi. Alhamdulillah 47 ya untuk menyelesaikan program itu. Tadi yang perlindungan perempuan dan anak tadi ya? Iya. Kira-kira kegiatan apa yang? Kegiatannya apa? Isinya perahu kertas. Perempuan hebat, keluarga berkualitas ya. Sahabat nih, ini menarik. Perahu kertas, yaitu perempuan hebat, keluarga berkualitas. Ya. Oke. Nah, itu kegiatannya apa saja? Kegiatannya ya sosialisasi ya, kemudian menggali potensi. Ada apa di situ? Misalnya di situ ada daging. Bagaimana cara mengolah daging? Bikin abon, bikin nugget. Di situ ada ikan. Apa yang bisa diolah ikan? Mengolah ikan. Diolah ikan. Di situ ada buah-buahan. Apa?
di situ ada rempah. Jadi kami lihat potensi daerah masing-masing. Di daerah Jadi masing-masing. tidak kami bawa dari sini, tidak. Kemudian ditanya di sana, Mhm. ada apa di sini? Hmm. Ada ini. Mari kita Olah. mengolah ini. Oke. Begitu. Tingkatkan nilainya ya. Ya, jadi nanti materinya di sana setelah kami mengetahui ada apa Oke, di sana. jadi memang set survei analisa juga luar biasa, sahabat. Ini sangat yang inspiratif. menginspirasi di situ. Betul, ini inspiratif dan ini yang disebut keluar dari zona nyaman atau out of the box. Ini pola-pola pikir luar biasa. Iya, Dengan kondisi sekarang di usia yang 70 tahun, beliau ini banyak sekali motivasi, kemudian juga banyak sekali inspirasi-inspirasi. Bah, seperti itu. Jadi tadi menginspirasi baik dari lembaga, Gapoktan maupun ibu-ibu. Iya. Yang iya. sehingga ujung-ujungnya adalah punya nilai ekonomi. Iya. Seperti itu, Yang sahabat. sangat inspiratif Abah Ya. adalah tadi yang menarik nih Mm-mm. tentang ini. Ya. Tentang orang ini lebih Ya. tahu dari saya. Itu adalah tadi, gitu kan. Hmm. Biasanya umumnya gitu kan membawa sesuatu tuh dibawa baru Diaplikasikan. dipaksakan. Nah, Iya, iya. betul. Ini Ditanya di sana. apa potensinya baru Baru di itu yang menarik. dikembangkan. Inspiratif di sana. Oke. Biasanya ini loh dibawa ke situ Mau tidak mau dipaksakan. Ini Ini tidak. Ini yang inspiratif. Nah, ini yang hebat, luar biasa. Ini yang disebut out of the box, Ya, sahabat. ya, Ya, jadi ya, memang ya. luar biasa sekali ya anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Indonesia itu sangat kaya luar biasa sumber daya alam manusia, baik dari hewannya juga, baik dari tumbuhannya juga. Nah, inilah salah satu gunanya kita bisa mengeksplor atau menginspirasi buat orang bagaimana menciptakan sesuatu menjadi bernilai dan berharga, seperti itu. Baik sahabat, kita gali lagi bincang-bincang dengan Bapak Koko. Baik Pak, jadi kesehariannya itu Bapak kurang lebih seperti tadi ya Pak ya. Kemudian kalau untuk petani-petani sendiri, apakah memang juga ada yang ikut kerjasama dengan Bapak? Ya, Seperti itu, ada juga. ada juga. Biasanya kelompok-kelompok tani, ya kami juga membina 10 kelompok tani, harus itu. Ya, kemudian kami juga kalau ya petani-petani di daerah itu membutuhkan sesuatu, mau ikut magang, ya diterima di sini. Diterima juga Diterima di sini. Oke, luar biasa sekali. Karena namanya swadaya ya, mereka bawa biaya sendiri. Namanya juga di mana-mana harusnya trainer itu dibayar. Ya, ini mah terbalik. Ini mah gratis, sahabat. Pak Koko dengan ikhlasnya memberikan paparan-paparan ilmu-ilmu itu secara cuma-cuma, secara gratis. Bahkan dengan ibu, sahabat. Ini luar biasa nih. Dua orang tokoh buat saya ini narasumber luar biasa. Hari ini saya ketemu dan alhamdulillah bisa ditemukan di silaturahmi di tempat beliau. Nggak sengaja. Dan ini nggak sengaja nih sahabat. Seperti itu. Baik, kita gali lagi. Mungkin Abah ada yang mau di-sharekan dulu. Kita minta pendapat Abah seperti apa. Mendingan Kang Koko mengeksplor dulu yang tadi Bang masih ingin disampaikan ya tentang kondisi daripada apa namanya yang kiprah yang sudah dilakukan seperti apa. Nelayan-nelayan seperti barangkali masih ada yang ini. Iya, mungkin ya. Boleh, Bangga dilanjutkan lagi. Kami juga di sini saya ya tidak usaha itu dengan keluarga begitu ya. Di samping kami di sini yogurt, anak saya yang tengah itu, yang kan anak saya 3 ya, dari yang besar dulu, yang besar itu mereka bikin ekoprint ya, pendapatannya cukup besar. Ekoprint, kain yang dibuat dari dari daun, kainnya dibatiknya pakai daun. Ya, ekoprint namanya. Namanya ekoprint. Ekoprint itu satu lembarnya itu harganya itu antara 300 sampai 500 ribu. Luar biasa. Yang anak kedua, jadi biar semua berwirausaha gitu. Ada kedua itu usaha kue. Itu pasarnya tidak bisa kami memenuhi permintaan. Luar biasa. Itu kue jenis apa nih? Jenisnya saya kurang tahu ya, tapi kuehnya tipis-tipis begitu ya. Semacam kue basah dan kue kering ya. Kue kering, kue basah. kering. Ya, sehingga kami bisa kerjasama dengan beberapa ya di sini. Ya, kemudian kami juga kerjasama dengan Nyonya Lim di Bandung. Ya, yang di Bandung. Dari kami juga sebagian. Begitu ya, alhamdulillah pasarnya cukup bagus begitu. Dan hari ini sini ya istri saya di sana dapat bantuan alat sebanyak
seharga 30 juta gitu. Hari ini ya, Dapat lagi ya, lagi. ya, ya, Keren, itu keren. fotonya ada tuh. Iya, keren, keren. Luar biasa Dapat, sekali. jadi saya dapat peralatan karena Hmm. tidak bisa memenuhi permintaan itu karena alatnya kurang. Oke. Sehingga ada dari Kementerian Pertanian datang ke sini, Hmm. ya petugasnya kepada Hmm. bukan kementerian ya, Hmm. membantu kami. Oh kalau kurang alat Tinggal bisa kami bantu. diinformasikan. Katanya Oke. begitu. Alat untuk meningkatkan ini maksudnya atau Bukan untuk itu kue, Kue untuk tadi. kue ya? Untuk kue. Iya, yang kue itu ya? Iya, Nah, iya, iya. Itu yang nomor 2. Iya, iya. Nomor yang pertama tadi anak Ah, bapak iya. itu Ekoprint itu ya. ekoprint. Iya, Jadi iya. bikin kain itu dari Ya, boleh lihat nanti. dari daun. Dari daun. Seperti yang kedua tadi di Kue. dunia kue. Kue. Ya. Nah, Itu kita yang gali yang ya. nomor Iya, 3. iya. Nah, untuk yang nomor 3 nih, Pak. Nomor 3 itu dia itu kerjasama dengan rumah makan. Bekerja sama Iya. dengan rumah makan. Dia Bekerja sama. bagian ekposnya begitu Oke, ya. tim apa Jadi namanya? Tim ketiga anak promotion. saya. Nah, tim Ya. promosi. Ya, semua 3 orang ya, Iya, Pak, semua ya? 3 orang. Semua tiga Yang orang, 2 alhamdulillah. perempuan sudah Hmm. PNS ya, Mhm. tapi dia punya usaha samping. Punya Ya, usaha jadi samping. punya karyawan. Punya gitu. karyawan juga, luar Ini biasa. saya tahu ini Kang Koko ini ya Hmm. di samping kemandirian diri pribadi ya, Ya. juga memandirikan anak-anak gitu kan. Iya, memandirikan Nah. anak. Harus itu. Ini harus poin ya. inspiratif Ya, juga. betul. sejak dia SD itu Mhm. sudah saya didik. Mereka itu bawa ke Menjadi- sekolah, bawa jualan ke sekolah. Itu Hmm. poin. Bawa jualan, bawa apa? Es waktu itu ya, karena luar saya bikin biasa. yogurt ya. Jadi anaknya 1 ke 2 itu Luar jualan. biasa. Jadi terjauh sudah ini. Ya, Sejak betul. SD. Ini si Akang ini kan ngedidik orang ceritanya kan Iya. lewat pepas tadi ya. Iya. Ya. Ya kan bisa jadi kalau anak-anaknya nggak diurus. Oh, anaknya Ah. sendiri Kira-kira begitu. itu kan ya, Iya, itu oh. Oke, luar biasa. Iya. Ini luar biasa, sahabat. Kita kutip quote dari Robert Kiyosaki. Jadi di negara maju, di sebuah negara maju, kalau memang dianggap negara tersebut maju apabila pengusahanya lebih dari 2%. Jadi bagaimana mungkin kalau di negara kita, kalau nggak salah ya terakhir survei yang saya pernah baca itu masih di bawah 1, atau Iya. 0, sekian. Iya. Artinya sahabat, di negara kita ini pengusaha itu memang masih kekurangan. Nah, ini beliau sosok Bapak Koko ini luar biasa menginspirasi how to be entrepreneur. Jadi Ya. Hmm. Kang Koko memberikan kontribusi terhadap mengejar angka 2% tadi ya. Mengejar angka 2% Kang Koko tersebut. beri kontribusi nih. Ya. Betul, dan beliau sudah lakukan itu di keluarganya Ya. sendiri. Tadi sudah dipaparkan Ya. dari mulai anak pertama sampai anak Anak terakhir. ketiga. Ya. Beliau mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang businessman. Ya. Yang pernah kita cerita, Bah. Ya. Jadi kalau Robert Kiyosaki bilang kan ya, ada kita employee, self employee, businessman dan investor. Jadi ya kan, Nah. ini cerita-cerita ingin negara maju itu bukan ngomong saja, tapi memang Ya, berkisah Sudah saja langsung ya. diaktualisasikan Ya. seperti Gitu, itu. kira-kira ya? Jadi Betul, sebelum Bang. diomongkan dilaksanakan dulu. Sudah dijalankan, Ini baru terutama ngomong di ya, dalam jalan. lingkungan keluarga tadi ya, sama. Betul. Ya, ya, ya. Betul, luar biasa. Oke, silakan. Ayo sambil minum, boleh. Baik, ini Iya. sahabat, ini sambil mencairkan suasana juga nih, tadi saking tegangnya sahabat, saya nggak bisa berkata-kata nih sahabat, karena luar biasa baru hari ini saya bertemu dengan sosok tokoh yang sangat inspiratif buat saya pribadi, umumnya buat teman-teman semua. Kita coba ya, ini yogurt asli nih, buatan Bapak Koko dan tim, namanya Prorities Yogurt Liseli. Ini rasanya berbeda-beda, Bapak. Beda-beda, iya. Kebetulan yang saya pegang ini adalah Rasa mangga. rasa mangga, sahabat. Ini yogurt rasa mangga. Saya coba ya, Pak. Ya, ya, Oke, ya, sahabat. ya. Penasaran kan? Nih, saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Ayo, coba. Ayo, mangga, 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 mangga. Ini bukan uji nyali, uji Hmm. coba ya. Ya. Hmm, Juara nasional 2 Wow. kali. segar. Mantap. Mantap, Mantap ini. seger. Segar, Enak. berkualitas, dan enak. Iya. Dan rasa mangganya itu terasa, Bah. Terus ya? Kemudian ini saya baru menemukan yogurt. Ini kekentalannya terasa di Iya, lidah. iya. Berbeda dengan yogurt-yogurt yang lain, Iya, Bah. iya. Yang sifatnya konvensional, yang sudah memang ada di beberapa toko-toko di modern market, bahkan Iya. mungkin di traditional market, sahabat. Ini terasa banget
ininya rasa yogurtnya gitu. Ini Nendang. Nah, ikut gitu. promosi emang. Ya, ini promosi sekalian ya sahabat ya, jangan lupa ya. Nanti boleh kontak-kontak sahabat ke Bapak, ke beliau, nanti kita akan cantumkan nomor telepon beliau ya. Buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di Nusantara bahkan di luar negeri ya, silakan. Boleh nih. Oke, saya mau ke Bapak lagi. Pak, ini untuk saat ini pemasaran kemana aja Pak untuk yogurt? Pemasarannya setelah COVID ya masih belum melejit begitu ya. Dulu kami produksinya 100 liter lebih, sekarang turun jadi Sekarang turun. 40 liter 40 ya liter sekarang sekarang. rata-rata per hari begitu ya. Jadi pasarnya juga deket-deket. Masih seputar Kalau Sukabumi. dulu Bogor, Bandung, pernah sampai ke Jogja. Pernah. Sekarang cuma di sekitar Sukabumi saja, aja. ya utamanya sekolah-sekolah dan kafe-kafe. Dan kafe-kafe. Ya. Kalau ke modern market seperti Alfamart, Indomaret belum. Belum, ya, Belum. dia belum. Kami belum. Baik sahabat, luar biasa sekali ini enak. Ini ada juga tercantum izin edarnya ada Bah di sini. Kemudian ada komposisi sama juga tempat penyimpanan di bawah suhu 4 derajat. Jadi ini memang harus dipendingin ya Pak? Iya, harus dipendingin. Ya. Kalau di luar pendingin itu apakah akan terjadi perubahan rasa atau mungkin perkembangbiakan bakteri atau seperti apa? Iya, Pasti itu ya? pasti ya, karena mungkin bisa tumbuh bakteri yang lain. Walaupun ini ada bakteri yang menguntungkan ya, bisa bersaing dengan bakteri yang jahat begitu, tapi dikhawatirkan begitu ya. Berarti memang baik disimpan di suhu 4 derajat. Iya, seperti itu. Waduh. Foto dulu Abang. Ya, silakan. Ini bakteri Coba lagi. bakteri jenis anaerob kan ini ya? Iya. Yang katanya kalau nih motong dulu dikit nih. Ya. Ini ada orang yang juga memanfaatkan yogurt nih ya, untuk sebagai pupuk. bahan fermentasi ya gitu kalau Iya. Bisa dari sini ya? Iya, itu kami bikin nanti buat bisa lihat. Nah, itu. Ya, jadi kami di sini untuk pakan kelinci. Kelincinya tidak bau tadi kan? Betul. Nah, karena pakannya pakai dari sini. Iya. Itu difermentasi. Cucian yogurt itu tidak dibuang. Panci kan dicuci. Nah, cuciannya itu disimpan untuk ini. Dan itu bisa tahan lama. Iya, betul. Jadi memang kita pernah lihat, ya, Bapak, ada satu buah artikel ya, Bah ya, kemarin itu kita lihat, kita baca juga, memang ternyata yogurt bisa difermentasikan, kemudian diolah dari kotoran hewan waktu itu, Bah ya, dari sapi itu difermentasikan, kemudian bisa menjadi pupuk organik. Jadi kami di sini kalau pupuknya tidak bikin ya, diambil oleh yang kerja. Tapi kandangnya tidak bau karena kelincinya makannya pakai ini. Ayam dan kelinci pakai ini. Tadi kita nggak bau loh. Iya, harum. Padahal ada sahabat tadi saya menuju ke rumah beliau ini, tadi kita melihat ada kelinci, kemudian ayam, itu tidak bau. Biasanya menyengat kan? Biasanya menyengat, bahkan karena di lingkungan rumah ya, dan itu tidak nyaman biasa. Tapi kami tadi melewat begitu aja itu luar biasa, tidak bau. Ternyata terjawab sudah. Terjawab bahwa itu dikasih pakannya dari kan bahasa kami pakannya itu dipakai difermentasi. Ya, pakannya pakan fermentasi juga. Jadi kami bikin pakan seminggu sekali. Jadi dikasih makannya seminggu sekali. Apa tuh tiap hari, tapi makannya siap sedia untuk 1 minggu. Luar biasa. Limbah dari yogurt di ke kotoran kelincinya gitu. Enggak, dikasih buat pakannya dibasahkan, dicampur pakan ya. Dari limbah itu ya maksudnya. Ini yogurtnya ya. Iya. Tapi ininya dicampur leri juga, air beras juga disimpan di botol-botol. Boleh lihat nanti botol-botolnya. Baik. Ingat loh apa? Iya, betul sahabat. Jadi ada air. Karena memang ada beberapa konten kita, Bah, waktu itu bagaimana caranya memanfaatkan kotoran hewan. Dari mulai proses bawa kotoran hewan itu supaya tidak bau juga. Kemudian kita manfaatkan kotoran hewan itu untuk pupuk. Ini pengganti dari pupuk-pupuk kimia. Sehingga ini bisa juga buat kesehatan. Dan bahkan kita menghindari yang namanya pupuk-pupuk dari kimia, Bah. Gitu, seperti itu. Jadi kami di sini kalau kotorannya diambil sama yang kerja, tapi pipisnya kami pakai untuk pupuk tanaman ini. Tanaman kan bisa dilihat. Itu disemprot? Enggak, dikucur aja, campur air. Langsung ke tanah. Jadi 1 liter itu pipisnya tambah 10 liter air.
Ya, langsung dikucur. Ya itu kan ya. Pipisnya juga tidak bau. Boleh Tidak bau nanti. juga? Ya, nanti bisa dicium. Bisa dicium. Oke, Ya, boleh. luar biasa. Harum. Sirkular di sini kan? Iya, iya. Betul, simbiosis semuanya. Iya. Jadi circle-nya memang Ya. saling menguntungkan. Tutup jadinya. Ya. Iya. Jadi tanaman-tanaman di sini ada bumbu-bumbu, salam, sereh segala macam, jahe ada di sini semua ada, sayuran juga tadi kan Ya, kelihatan kita lihat, subur-subur. betul. Itu pupuknya Pupuknya dari pipis kelinci. di antaranya, Banget. di Aduh. antaranya ya. Boleh tanya lagi ya Pak ya? Ya, Untuk nilai ekonomi Pak, ya. untuk saat ini memang kadang juga ujung-ujungnya adalah rupiah. Ya. Oke, jadi ada beberapa sumber yang tadi sudah dipaparkan dan ini mungkin bisa kita perbanyak dalam Iya. arti bisa kita produksi Iya. sehingga itu bisa punya nilai ekonomis. Iya. Seperti itu. Hmm. Apa yang sudah dilakukan? Ini saat yogurt. Khususin dulu. Untuk khusus yogurt Untuk dulu yogurt. dan ke yang tadi yang Ya, kayak yogurt pupuk-pupuk. aja ya, Nah, yogurt berarti. aja ya. Baik. Yogurt ini kita beli harga susu 10.000. 10.000. Harga yogurt Mhm. 20.000. Oke. Iya. Marginnya Ambil 10.000. pengolahan segala macam itu Iya. ya, kerja dan sebagainya. Mhm. Anggap per liter kami dapat 5.000. Oke. Kalau 40 liter sehari, Sudah 200.000. Ya. Luar biasa. Per hari, Pak. ya per hari ya. Per Itu hari. angka yang kira-kira pesimis. Ya, angka- ya. angka pesimis ya. Ya, ya. Iya, iya. Dulu kami kan 100 100 liter lebih. ya. Mhm. Sehingga kami bisa kan banyak pegawai itu sampai pensiun tidak punya rumah ya. Kami punya rumah. Ya anak-anak pada punya rumah semua. Alhamdulillah. Ini Iya. berkat Kami kerja punya keras. tanah, kami juga punya hutan di sana Wow. ya, tanah punya ditanami hutan ya di daerah selatan tapi ya jadi kami punya tanah, punya kolam di sana, sawah gitu ya, dan kami bisa kerjasama dengan orang-orang di sekitar sini dengan masyarakat. Betul. Jadi Gitu. kebermanfaatan. Jangan lupa sodakohnya. Nah, Gitu. Pas saya ngomong gitu apa nih? Luar biasa Jangan sekali lupa ya. Infak ilmu. Yang kemarin kita bahas, Bah. Jadi memang kita itu sebagai manusia yang tentunya begitu kita meninggal ada 3 yang memang nanti akan bermanfaat pada saat kita sudah meninggal. Di salah satu adalah sedekah jariah dan Iya, ilmu ilmu yang yang bermanfaat. Ini luar biasa. Sudah berjalan puluhan tahun. Iya. Nah, Iya. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik. Ya, Ya, amin. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bah, sahabat, kita akan keliling-keliling sama Bapak Koko. Ya. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat teman-teman sahabat petani dan peternak dimanapun Anda berada. Oke? Bah, ada lagi Mas Amin? Ini aja dari cukup lah dari Ya, dari- terima dari kasih ya. Allah Ah. Barangkali kalau apa untuk keterangan lain dong sambil jalan aja ya. Ya, ayo. Nah, nanti kita keliling. Ya. Baik. Udah itu kan tadi Pak itu Sudah, saya. sudah. Boleh, cerita dulu nih apa Ya. sih? Tadi baru potong. Ya, oke, Mbak. Saya cerita dulu ya. Ya. Saya ketemu para pejabat Ya. ya. Itu sejak saya jadi pegawai waktu itu Mhm. ada lupa lagi tahunnya Mhm. ada kunjungan Pak Harto ke Sukabumi. Wah. Masih ingat Pak ya? Ke BBAT. Oke, Waktu itu. pernah datang Pak- Jadi Pak Soeharto. semua produk-produk Mhm. pameran di sana. Mhm. Jadi kami ikut pameran Ikut yogurt. pameran Ya, yogurt. cuma waktu itu benar-benar diperiksa oleh dokter. Ke sini dokternya periksa apa lantainya bagaimana, pancinya bagaimana, alatnya bagaimana Oke. gitu. Kami ketemu di sana juga sebelum masuk itu. Wah, itu ya. Harus steril. Jadi saya udah ketemu presiden sejak zaman Pak Harto. Oke. Dan ini yogurt Trisel ini juga dari zaman Pak Harto kalau Ya, gitu ya. sebelum Nah. jadi udah diminum Pak Harto ini. Sudah hampir Ya. 40 tahun sahabat yogurt Ya. ini luar biasa. Iya. Terus mungkin istri saya ketemu Pak SBY minum yogurt juga di Minum yogurt juga. sana di Cianjur ya. Oke. Kalau saya ketemu Pak Habibie presiden waktu itu tapi tidak bawa yogurt saya ya, Tidak tidak bawa bawa yogurt. yogurt. Ya, terus mungkin istri saya ketemu kecuali Ibu Mega. Jadi semua presiden ketemu. Sudah Ya. ketemu terakhir dengan Kalau saya Bapak Joko cuma Widodo. 3 ya, cuma Ya. 3 saya Pak Harto, Pak Pak Harto, Habibie, Pak Habibie sama Jokowi. Pak Jokowi. Oh. Luar biasa. Ya. Lu di mana nih? Ini Bogor. Oh, ini di Boleh Bogor. kita satu ya kita Ya. Boleh kita tanya shoot. dulu Ayo, akan ayo. seperti apa? Ya. Pokoknya tanyain memang nanti ini Boleh. apa Siap. ya, Oke. ini. Sahabat, Kalau yuk, kementerian kita banyak keliling. saya tapi nggak ditampilkan di sini ya. Boleh, Kalau nggak apa-apa. menteri-menteri saya sering ketemu. Dan menteri Mau dari mana nih cerita Baik. awalnya nih? Ya. Kita dulu ya sahabat ya. Yuk. Ya. Mungkin dari sini Pak Bupati ya ikut itu ya. Oh, ini Pak Pak Bupati. Bupati, ya. Oh iya, ini dengan Kalau Pak Bupati Marwan mah ya. sering ya. Ini juga sama yogurt ya, Pak, ya? Ya.
dalam berbagai acara sering sekali dengan Pak Bupati. Ya. Kami juga penghargaan dari Bupati banyak sekali.